Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami sangat bersyukur dan sangat bahagia bisa berjumpa lagi dengan para sahabat. Semoga sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Keberkahan senantiasa Allah cucurkan kepada para sahabat, terutama keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup, sehingga bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberi contoh oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, yaitu dalam ngakuri ngaji Al-Quran Ibnu Arabi, nantinya kita akan mengaji terhadap kitab tafsirnya Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam tema yang cukup menarik, yaitu tema tentang haji yang sekarang sedang rame-ramenya. Nah, kita akan melihat bagaimana guru agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam memandang pelaksanaan haji, terutama yang berbasiskan kepada ayat Ali Imran, baik ayat 96 maupun ayat 97. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Ali Imran yaitu ayat 96 dan 97, Syekhul Akbar Ibnu Arabi mencoba untuk mengantarkan kepada kita pandangan sisi historis terhadap ayat ini yang memiliki konteks dan tekstual dan konteks dan tema sesuai dengan tema hari ini, yaitu tema yang sedang berkembang khususnya di Indonesia karena paruh dekat akan melaksanakan haji. Yang mana bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk kalimat yang pertama yaitu inna awwala baiti wudi'a lin-nas, kalau kita terjemahkan dalam versi terjemah Indonesia secara umum, sesungguhnya awal rumah pertama, sesungguhnya rumah pertama yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Nah, ini kita ingin mengerti bait di sini maksudnya dengan rumah apa ya? Kalau terjemah secara umum maksudnya di sini adalah menuju kepada Ka'bah yang ada di Makkah, itu makna yang umum. Nah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya ini menjelaskan bahwa dari kalimat tadi inna awwala baitin wudi'a linnas qila, dia mengatakan awwalu baitin zaharu ala wahjil ma'in da khalqis sama'i wal ardi. Jadi rumah pertama yang nampak, yang muncul di permukaan air setelah atau ketika penciptaan langit dan bumi, yaitu khalaqahu qabla ardi bi alfai amin. Jadi dimaksud dengan kata bait di sini adalah rumah yang Allah ciptakan pertama kali, yang adanya itu di permukaan air ketika diciptakannya langit dan bumi. Kan dalam kajian sebelumnya kata Syekhul Akbar Ibnu Arabi, setelah penciptaan Nur Muhammad, Allah menciptakan air dahulu, kemudian Allah ciptakan selanjutnya adalah selada air, kemudian arasy, dan selanjutnya adalah langit maupun dan bumi. Nah, yang maksud dengan awal baitin ini adalah rumah yang nampak pertama kali di permukaan air ketika penciptaan langit dan bumi. Kapan? Nah, ini yang perlu patut. Kapan rumah itu diciptakannya itu? Dan berada di permukaan air itu ketika langit dan bumi, apakah berbarengan? Ataukah ada selisih waktu? Nah, ternyata dijawab oleh Ibnu Arabi, khalaqahu qoblal ardi bi alfai amin. Jadi rumah yang tadi telah Allah ciptakan langsung dengan tangannya itu, diciptakan itu adalah perbedaan selisih waktunya itulah 2000 tahun.
Artinya kalau dalam bahasa sederhananya setelah diciptakan rumah yang pertama ini, baru Allah menciptakan langit dan bumi. Begitulah bahasanya. Itu selisihnya adalah 2000 tahun. Yang pasti karena dimensi waktu di hadapan di sisi Allah itu sangat berbeda dengan dimensi waktu yang ada di dunia, yang khususnya yang ada kita alami oleh makhluknya, terutama manusia. Bagaimana bentuk, kalau boleh bentuk atau formatnya daripada rumah yang dimaksud tadi itu? Kata Ibnu Arabi, wa kana zabdata baydha'i ala wajhil ma. Jadi rumah itu bentuknya bagaikan kana zabdah. Jadi bagikan ilustrasikan bagi zabdah itu adalah kayak mentega yang berwarna putih. Jadi kayak bentuk itu kayak berwarna putih yang berada di atas permukaan air. Kenapa? Karena dibilang sebenarnya faduhiyatil ardu tahtahu. Artinya dihamparkan di atas air itu adalah rumah ini. Jadi rumah yang Allah pertama ciptakan sampai dengan paragraf ini yang oleh Ibnu Arabi itu adalah di atas permukaan air. Rupa daripada rumah ini adalah sangat putih sekali. Saking putihnya dirusakan dengan warna warna mentega, atau kalau dalam bahasa Arab itu zabdah itulah keju, saking putihnya itu tadi. Ya, kata Syekh Ibnu Arabi, bentuk warnanya itu. Kemudian Syekh Ibnu Arabi mengatakan fal bait isyaratun ila qalbi al-haqiq. Yang dimaksud dengan rumah yang dimaksud dengan tadi itu yang diilustrasikan Ibnu Arabi putihnya adalah bagaikan mentega, bagaikan keju tadi itu. Ini sebagai isyarat, mengisyaratkan terhadap kesucian daripada hati. Jadi Ibnu Arabi secara langsung ingin mengatakan bahwa rumah pertama yang Allah ciptakan itulah hatinya manusia. Bukan hatinya tadi yang kalau kita black dada kita ini bagaikan hati yang sering kalau kita pergi ke pasar-pasar lihat ini bagaikan hatinya kambing, bukan. Jadi makna hakiki atau maknawinya itu adalah rumah tadi itu adalah rumah al-qalbu al-hakiki. Sementara muncul wazuruhu ala wajhil ma'i ta'alluquhu bin nutkah. Sementara munculnya karena tadi rumah yang berwarna putih tadi di permukaan air, kemudian ta'alluquhu bin nutfah, kemudian ditempelkan ya, menempel terhadap sperma. Indas sama'i ruh al-hayawani. Jadi yang warna putih itu ta'alluqu bin nutfah, dihubungkan, ditempelkan dengan sperma. Sperma di mana? Di langitnya ruh sperma di mana ditempelkan itu? Di dinding-dinding langit. Jadi kan kalau bisamai indas sama'i ruh al-hayawani, ditempelkan di langit-langit ruh hewan. Ruh yang bersifat hewani. Jadi ada maksud dengan apa yang jadi Syaikhul Akbar ini ingin mengatakan kepada kita secara tidak langsung. Jadi ini maaf ya kalau kita ilustrasikan, kalau kita lihat bagaimana proses yang namanya pembuahan ya, dalam rahim seorang perempuan. Ketika sperma itu berasal disemprotkan dari sumbernya maskulin, seorangnya laki-laki, itu kan menyemprot tuh. Kemudian kan secara tidak langsung ini menurut proses dalam kejadiannya dari mulai pembuahan sampai dia berproses menjadi anak di dalam rahim itu kan kemudian kan menempel dalam rahim tadi itu, dalam ovarium ya. Dan nanti lihat ke nasi yang putih tadi itu menempel. Diilustrasikan oleh baru dengan pakai bahasanya sama ruh al-hayawani. Baru memakai bahasanya adalah langit ruh hewan. Jadi sama dia langit-langit. Kan jadi berada di atas kan menempel sama ruh. Ruh al-hayawan. Kenapa dikatakan ruh al-hayawan? Dia dibilang ruh al-insani. Bukan artinya secara hewan kan, minimal kalau kita mengetahui bahwa dalam diri manusia tadi itu minimal ada ruh insani, ada ruh al-hayawani itu. Yang mana kalau kita buktiin daripada ruh al-hayawani itu sederhananya adalah kita lihat aja, jadi ketika kita memakan sesuatu makanan, ini kita lihat.
Nah, kalau kita misalkan makanan yang baru jatuh ke bumi, nah kalau kita menurut rasa kita, feeling kita adalah tidak merasa kotor, terus kita makan ya tidak ada masalah. Sama seperti kejadiannya ketika, maaf ya, orang-orang yang hilang akal itu kan, dia makan dari kotor-kotoran. Tapi itu dia sehat-sehat selalu. Kenapa? Karena yang dominan terhadap diri yang ada di orang yang hilang akal itu adalah dominannya adalah ruhnya, ruh al-hayawani tadi. Yaitu yang sebagai ilustrasi kecilnya ya. Nah, kemudian Ibnu Arabi melanjutkan lagi wa ardul badani wa khalaqahu qoblal ardi isyaratun ila qadamihi. Nah, yang menarik itu selanjutnya kata Ibnu Arabi, sedangkan bumi badan artinya kenapa bumi tadi itu diilustrasikan dia menempelkan ada dalam sebuah postur anggota tubuh manusia bumi tadi kan. Nah, itu diciptakan itu sebelum bumi. Wa ardul badani wa khalaqahu qoblal bumi isyaratun ila qadamihi. Artinya Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang maksud rumah bait tadi itu yang diciptakan yang selisihnya 2000 tahun itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya alangkah terdahulunya rumah itu diciptakan. Terdahulu rumah itu diciptakan. Adapun wahudusul badan wa ta'yinuhu bi alfi amin isyaratu ila taqaddumi alal badan bituraini. Artinya muncul barunya badan. Maaf ya, tadi anggota bumi ya. Ini ilustrasi secara tidak langsung Ibnu Arabi ingin mengatakan ardul bumi itu adalah hamparan ya, hamparan bumi tadi itu. Sementara wahudusul badan sementara ya, ciptaan hamparan bumi yang sifatnya baru, sifat baru artinya setelah terciptanya rumah tadi 2000 tahun. Karena Ibnu Arabi juga menyebutkan tentang waktunya adalah dimensi waktunya berbeda 2000 tahun. Itu ingin menunjukkan terhadap awal penegasan awal terhadap penciptaan rumah tadi yang maksud alal badan di biturain yang terjadi pendahuluannya itu dengan dua fase rumah tadi itu. Rumah yang pertama Allah ciptakan sebelum bumi dan langit itu selisihnya 2000 tahun, itu menunjukkan terhadap terjadi dua fase dalam tubuh atau dalam hamparan bumi maupun hamparan bumi maupun langit tadi itu. Apa fasenya? Fase yang pertama adalah tawurun nafsi, itu fase kejiwaan. Dan kedua adalah tawurul qalbi, kejiwaan. Yang kedua adalah fase hati. Nah, artinya ini dua fase ini menunjukkan bahwa terbeda mungkin jadi baru ingin mengatakan fase yang pertama kejiwaan itu hampir kan tadi waktu hampir 2000 tahun. Nah, 2000 tahun itu menunjukkan pada dua fase. Fase kejiwaan sama fase hati. Artinya itu penetapan pemahaman terhadap kewujudan rumah yang pertama yang Allah ciptakan berbeda dengan langit dan bumi berbedanya 2000 tahun itu menunjukkan terhadap dua fase kejiwaan maupun fase hati. Fase kejiwaan apa yang dimaksud oleh Syaikhul Akbar dalam konteks ini? Artinya ingin menciptakan sebuah kesiapan terhadap makhluk yang nanti akan memahami terhadap eksistensi rumah ini, baik apa yang harus disiapi oleh seorang manusia dalam memahami ini. Yang pertama itulah fase kejiwaan. Artinya bagaimana secara psikologis kita mau menerima pemahaman bahwa rumah tersebut itu adalah berwarna putih kemudian menempel terhadap sperma. Nah, sperma itu tadi kan ditempelkan di langit-langit tadi itu kan putih tadi. Nah, artinya Ibnu Arabi ingin mengantarkan kepada kita tentang terhadap kesiapan terhadap memahami terhadap keberadaan rumah yang pertama tadi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, fase yang pertama itu kesiapan jiwa. Yang fase yang kedua adalah kesiapan hati. Kesiapan hati itu kira-kira kita siap bahwa hati ini untuk menerima terhadap keberadaan rumah tersebut. Karena tadi dikatakan bahwa dia berada di qalbul hakiki. Karena itu keberadaan yang namanya rumah yang Allah ciptakan pertama tadi itu berada di hati tadi itu. Artinya menunjukkan bahwa rumah pertama yang diciptakan itu adalah hati tadi.
Kemudian takoduman birutbah. Aja takoduman posisinya adalah posisi rumah daripada bumi maupun langit dalam penciptaan itu sebagai takoduman birutbah, sebagai pendahuluan lebih awal daripada kedudukannya. Yang mana kenapa izil alab rutbatun damatun kamasul isyadah, yang menunjukkan bahwa angka 1000 atau angka yang 2000 tahun itu ingin menunjukkan terhadap kesempurnaan terhadap eksistensi daripada rumah tersebut yang akan selanjutnya dia akan senantiasa mengiringi keberadaan manusia. Sementara wakonuhu zabdata bezo ison ila sopai jauhari. Nah, tadi saya katakan tadi. Sementara beningnya rumah tadi itu yang diilustrasikan bagaikan mentega yang bening yang putih, itu menunjukkan terhadap kebeningan jauhari, kebeningan daripada saripatinya. Itu sama kebeningan itu bagaikan mutiara. Nah, artinya sebenarnya dari sampai kalimat sini aja sampai kalimat di sini ini sebenarnya kalau kami boleh membukanya, ini maksud dengan rumah sejati ini kembali lagi kepada jauhar awal. Kembali lagi kepada jauhar awal. Kalau silakan Anda lihat di video-video kami tentang proses penciptaan manusia, ada proses penciptaan alam ini diciptakan sebagai jauhar awal. Itu adalah putihnya itu mengkilapnya itu adalah bagaikan sebuah white diamond, bagaikan sebuah intan yang sangat putih tadi mengkilap terhadap keputihannya tadi. Maka sebenarnya barang siapa yang telah mengetahui dan menemukan tadi itu ciri-ciri daripada yang warna putih dan kemudian senantiasa menempel dalam ditempelkan dalam kata Ibnu Arabi dalam nutfah dalam spermanya manusia, itu adalah dia telah mendapatkan sebuah nilai yang sangat tinggi. Artinya ini sangat tinggi untuk mengetahui terhadap tinggal dilihatnya di mana ya. Itulah nanti suatu saat kami kalau ada izinnya, kalau ada ridho daripada Allah akan membuka daripada substansi daripada rumah ini. Karena barang siapa adalah bisa melihat rumah yang telah diciptakan Allah tadi itu, maka dia bisa melakukan yang namanya haji. Bukan haji artinya makna nilainya itu sama dengan nilai seseorang melaksanakan haji itu berangkat ke Baitullah, yaitu dalam masa hari ini adalah berangkat ke Saudi Arabia. Nah, selanjutnya wadahul ardi tahtahu isyaratun ila takawunil badani min ta'sir. Artinya kehamparan, artinya bumi menghamparkan. Bumi menjadi hamparan terhadapan wadahul ardi tahtahu, artinya bumi menjadi hamparan rumah yang tadi itu menjadi hamparan rumah tadi itu, karena kan posisi rumah kan di atas air, di permukaan air. Maka dibilang di sini bilang katanya wadahul ardi tahtahu isyaratun ila takaunil badan min ta'sir. Hamparan bumi menjadi kedudukan daripada rumah yang pertama tadi itu. Isyarah itu mengindikasikan terhadap pembentukan adanya konstruksi daripada rumah tadi itu. Kenapa? Karena ada memiliki sebab pengaruhnya. Ya jelas ya, ini kalau kita lihat misalnya kalau ada rumah-rumah itu, kalau rumahnya dulu panggung, kalau di Sunda kan ada ada kaki-kakinya itu kayak si rumah itu. Dari mulai rumah atasnya sampai ke bawah itu kan ada kaki-kakinya. Kalau zaman sekarang kalau rumah yang sifatnya permanen itu ada pondasinya lah, cakar ayahnya tadi itu. Terhadap saking pengaruhnya rumah tadi itu minta sirin kan, seakan-akan tadi itu rumah itu memiliki kaki yang berpijak terhadap bumi tadi itu kan, mindahul ardi, terhadap hamparan bumi tadi itu. Sementara wa kaunu ashkalihi wa takhtitatihi wa syur'atihi tabi'atul lihati fa hadza ta'wilul hikayah. Nah, sementara bentuk struktur daripada rumah yang telah diciptakan pertama tadi itu, kemudian perencanaannya maupun bentuk struktur detail daripada bangunan tadi itu, set plan daripada rumah tadi itu, pasti tabi'atun pasti akan mengikuti terhadap ciri khas daripada rumah yang diciptakan tadi itu.
Fahaza ta'wilul hikayah, ini adalah merupakan mencoba mentakwil terhadap makna daripada mentakwil terhadap makna daripada rumah yang tadi kan fahaza ta'wilul hikayah. Ini sebagai cerita yang harus kita dapatkan kata Ibnu Arabi. Itu yang pertama. Kemudian kata Ibnu Arabi yang penting, wa'lam anna mahal ta'alluqir ruh bil badani. Ini kata yang penting kata Ibnu Arabi. Wa'lam anna mahal ta'alluqi ruh bil badani. Ketahuilah sesungguhnya tempat ta'alluq dan menempel ya, dita'alluqkan ditempelkan, digantungkan. Sesungguhnya tempat untuk menempelkan ruh terhadap badan ini yang penting. Suruh sesuatu ruh itu ditempelkan terhadap badan. Badan mana itu tadi? Badan badan rumah tadi itu kan ruh al-badan ini kan bukan ruh badan manusia terhadap al-badan tadi itu rumah tadi itu. Watisalul qalbi haqibihi awalan huwa al-qalbu as-suri. Yang penting tempat menempelnya ruh terhadap badan tadi itu dan adanya sambungan connecting ya, ada hubungan hati yang hakiki itu adalah merupakan apa? Itu merupakan dimensi, merupakan gambaran bahwa hati itu suri, kalau kita menggambar itu dia merupakan suri, gambaran yang 3 dimensi lah. Bahkan bisa sampai 4 dimensi kan. Jadi gambaran si rumah tadi itu adalah bukan sekedar gambaran yang tidak memiliki dimensi, artinya mati gambarannya, tapi yang gambar itu benar-benar dia hidup. Tadi dimensi kan, mana dibedakan ala qalbu as-suri. Jadi hati yang bergambar suri, maka ada istilah kan salah satu aswar kan, itu dapat 3 dimensi. Wa huwa awwalu ma yatakawwanu minal a'dha wa awwalu udwin yataharraku wa akhir udwin yaskunu wa yakun awwala baitu udalin nas. Awwalu ma yatakawwanu minal a'dha. Jadi kata Ibnu Arabi yang paling utama adalah menempelnya ruh terhadap badan tadi ini, yang paling utamanya itu, dan ada hubungan dengan hakikat daripada hati itu adalah merupakan memang hatinya itu adalah berbentuk dimensi, artinya ada panjang, ada lebar, ada tinggi lah begitu ya. Kalau kita ilustrasikan sebuah rumah itu kan ada panjangnya, ada lebarnya, kemudian ada tingginya kan, hanya berbentukannya suri kan, bergambar bisa dimensi, bisa 4 dimensi itu kan rumah itu. Nah dari sini karena bahwa awalul metamumal a'dha. Nah mulai dari sinilah sebenarnya mulai muncul bertahap yang namanya bagian-bagian daripada anggota tubuh daripada rumah tersebut atau setting rumah tersebut. Atau sebenarnya Ibnu Arabi ingin mengatakan bahwa sebenarnya rumah yang sejati ini adalah yaitu menunjuk kepada siapa? Bahwa al-insan. Sebenarnya itu Ibnu Arabi. Sesuai dengan sebuah postulat Arab al-kaun isyarah wa antal maksud. Atau sebuah lagi ayat yang mengatakan zaraballahu lakum masalan min anfusikum. Kami menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, termasuk mencipta rumah yang tadi itu apa? Min anfusikum. Diambil dari apa? Ya, dari postur tubuh manusia. Ya betul kan? Jadi rumah sejati yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya apa? Ya manusia. Yang kadang berproses. Jadi ini Ibnu Arabi ingin melaksanakan di dalam kalimat yang pertama ini, dalam alinea yang pertama ini menyebutkan bagaimana proses sebuah tentang penciptaannya manusia. Nah itulah awalnya itu jadi ada asal usulnya. Jadi kalau ingin kita mengetahui asal usulnya rumah sejatinya manusia, rumah sejatinya yang Allah pertama ciptakan itu adalah seperti itu rumah sejatinya. Ya bukan putih tadi itu. Ada ini nanti ada hubungannya dengan sebuah keterangan bahwasanya. Jadi ini coba keterangan kalau kita hubungkan melaksanakan umroh atau haji ke sana kan bisa melihat. Sebenarnya yang maksud dengan Hajar Aswad itu dia warna putih ya. Bahkan kalau kita pertama kali masuk itu harusnya ketika berumrah maupun haji itu khususnya masuk ke Masjidil Haram kan maksudnya disunahkan, disarankan, dianjurkan harus masuk dari pintu namanya Babus Salam. Pintu selamat. Tapi sekarang kan masanya sudah tidak lagi masuk pintu Babus Salam. Ada Babul Malik Fahad. Kemudian sekarang ditambah lagi Babul Malik Khalid. Mungkin ditambah lagi Bab Malik As-Salman. Nah, makanya karena saya belum sempat lagi. Tapi terakhir kami berumrah.
sekitar 4 tahun yang lalu itu masuk itu ya harus dari babul malik dan sebagainya, tidak ada lagi namanya masuk daripada babus salam. Nah, kalau kita lihat, kalau kita masuk dari babus salam, kita melihat langsung ke Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau lihat bagian putih ya, itu saya kira apa ilustrasi bahwasanya sebenarnya sesuatu yang asal usulnya itu adalah berasal dari bersifatnya bening, bagikan ada apa white diamond. Kemudian Ibnu Arabi jadi jelas ya, yang maksud dengan rumah awalubait itu tadi ya, jadi asal usul bibit daripada tadi ya wudiyah ya, jelaskan dulu jelas. Nah, selanjutnya Ibnu Arabi menerangkan lagi kalimatnya lallazi bibakkah. Di mana rumah tadi itu? Lallazi bibakkah. Kalau dalam Al-Qur'an kan itu berada di Makkah ya, itu dalam terjemah. Nah, Ibnu Arabi akan meneraskan lallazi bibakkah itu adalah as-sadru suratun awwalu muta'abbidin wa masjidin wudi'a linnas lil qalbi haqi allazi bibakka as-sadri al-ma'nawi. Nah, ini maksud dengan bibakka tadi itulah dada tadi itu. Ya betul kan, hati ini berada di dada kan, tadi itu rumah yang Allah ciptakan langsung itu adalah berbentuk hati tadi itu. Tapi hatinya itu adalah berbentuk artinya dimensi, dia bukan sekedar hati gambaran yang gambar mati ya, bentuk dimensi hati. Yang adanya adalah di hati, ya kan? Makna bakah ini bukan pada hati. Bait rumah tadi itu ada di mana? Bibakah, adanya pisodr gitu. Nah, saudara ini adalah awalu, tempat pertama kali adalah tempatnya ibadah, untuk beribadah muta'abid kan. Ta'abadlah, ta'abad muta'abidun, jadi menunjukkan kepada ismul makan kan. Muta'abid adalah tempat, awal tempat beribadah. Wa masjid juga awal tempat untuk bersujud. Masjid kan artinya menunjukkan pada isim makan. Kata benda yang menunjukkan pada kata tempat. Wa masjid tempat bersujud. Untuk siapa itu? Wudi'a linnas. Bagi manusia. Lil qalbi inilah maksudnya hakikat hati itu. Allazi bibakah, yang berada di dalam. Artinya dulu kala ya, semenjak ini sebenarnya. Ya Allah ya Rabb. Allah buka semua rahasianya ya. Jadi bibakah ini sebenarnya ini Ibnu Arabi ingin mengatakan maka dalam ajaran dalam tata cara ya, dalam pedoman tata cara dalam orang-orang salik, orang-orang yang sedang berjalan dalam tarekat itu kan diarahkan senantiasa bertafakur atau berrobitoh. Dalam bahasa ininya silakan apa makna robitoh ya, di sini videonya apa makna robitoh lebih jelas. Kan selalu memandang kepada hati, ya kan? Atau dalam tarekat Naksabani itu kan ada sini hati pertama menunjukkan kan? Ya, itu juga akan menunjukkan kepada hati, itu selalu ingat. Bukan artinya kita menafikan Ka'batul sana, Baitul sana ya tidak. Jadi yang Baitullah atau apa rumah yang paling terdekat dalam manusia ya yang ada di sini itu rumah. Tapi dari itu Allah itu senantiasa menjadikan selalu ada dua. Ada dalam diri manusia, juga Allah ciptakan itu ada di luarnya juga. Jadi ada cerita, karena Allah selalu ceritakan ada sesuatu yang barang itu ada di dua, jadi segala sesuatu itu ada dalam diri manusia. Tapi dalam diri manusia juga itu ada juga replikanya, kalau kita dalam bahasa replikanya. Begitu juga ini dalam bibakah tadi yang menunjukkan kepada hati tadi. Pertama dapat bersujud, ya. Wazalika as-sadr, maka kan dada tadi itu ya, dada ini, dada itu asyrafu maqamin minan nafs. Dada ini adalah asyraf, adalah makom yang sangat mulia, tempat yang mulia. Tempat mulia bagi siapa ya? Bagi diri manusia. Wa maudi izdihamat al-qawi al-mutawajjih ilaihi. Bahkan dijelaskan ke dalam hati ini kan segala macam hal keramat muncul, adanya apa? Waswisus. Coba aja kalau kita lagi berzikir aja itu kan ini apa? Gesek-gesek apa, orang-orang bisik-bisikan atau apa namanya getaran detakan, berbagai macam-macam pikiran selalu ada di dada ini kan. Tadi Ali Yuwaswisu fi sudurinas minajinati wanas kan, dalam surat An-Nas tadi kan, yang senantiasa membisikkan yang menggau dalam diri manusia, apa fi sudur, dalam dada manusia kan. Maka dalam bahasa Ibnu Arabi asyarbu maqad minan nas,
Dan dia bahkan tempatnya keramaian dalam diri manusia tadi. Segala ada ya. Sekarang ilustrasinya kan sekarang orang lagi bertawaf melaksanakan haji kan sangat ramai sekali. Di depan Ka'bah itu kan artinya berputar tadi itu kan macam-macam orang kan membacanya itu juga. Ada sebagian yang ngobrol juga kan. Kalau kita langsung melihat melaksanakan tawaf itu kan macam-macam. Ada yang berdoa lah. Doanya macam-macam juga. Ada yang ngobrol juga. Macam-macam perlakuan perbuatan manusiawi ya. Itu ilustrasinya. Itu maksud dengan lalazi bibakah ini menunjukkan kepada kata dada. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun kata mubarokan. Nah, kata mubarokan zabarokatin ilahiyatin minal faid al-mutassilu minhu bijami'i wujud wal quwwah. Mubarokah di sini kan berkat. Ada yang memiliki keberkahan yang bersifat ketuhanan. Minal faid atau sifatnya apa namanya? Faidur rahmat sifatnya apa? Anugerah. Ya pasti dalam dada ini muncul senantiasa mengalir yang namanya anugerah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam dada ini. Ya kita ingat Nabi Muhammad SAW pertama kali dibelah dadanya kan ketika usia kecil, dibelah dadanya itu dibersihkan. Itu juga mengindikasikan bagaimana kesiapan diri seseorang yang akan dijadikan sebagai seorang panutan. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Tuh. Kenapa? Karena dada ini harus dibersihkan. Karena tempat lahirnya, tempat turunnya, tempat mengalirnya keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Arabi wal hayat fa inna jami'al al-quwa allati fil ardi tasri minhu awalan ilaiha. Kata Ibnu Arabi seluruh yang namanya kekuatan, seluruh dan namanya energi yang ada dalam diri manusia itu ya berjalan di dada ini. Maka ada dalam surat kan alam nasrah laka sodoki Allah, lapangkanlah dada ini. Karena itu pusat daripada segala sesuatu, energi itu berasal daripada dada tadi itu. Yang mana dada itu dari Mekah. Jadi wajar kalau kita melaksanakan haji ke sana itu artinya napak tilas sebenarnya. Kita melaksanakan haji ke sana itu dalam rangka napak tilas, baik napak tilas ada maupun napak tilas perjalanan rohani kita dalam diri manusia. Nah dalam konteks ini semoga walaupun dalam keadaan begini dengan tidak ada kalau pasti tidak lagi telah melaksanakan batal haji, kita juga bisa melaksanakan sebuah ritual ibadah sesuai dengan kata Ibnu Arabi, tapi nilai-nilainya itu sama atau memiliki nilai-nilai seperti orang melaksanakan haji langsung ke dalam pergi ke Ka'bah dan pergi ke ke Masjidil Haram, kemudian berada di Arafah, kemudian ke mabit di Mina dan mabit di Muzdalifah dan nanti melepas jumrah di Mina kan. Nah, itulah nanti mana-mana yang selanjutnya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya dalam Al-Qur'an tadi itu kan fi mubarakan kan wahudan lil alamin. Artinya yang rumah tadi Allah ciptakan tadi itu yang berada di Bakkah di dalam dada ini wahudan lil alamin atau dalam mana di sana itu Mas Haram tadi itu wahudan lil alamin, petunjuk bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh manusia. Nah, itu mana terjemah umum. Nah, kalau Ibnu Arabi Ibnu Arabi memaknai daripada hudan lil alamin tadi itu apa? Sababu hidayatin wa nurin yuhtada bihi ilallah. Ya pasti. Pertama rumah yang diciptakan, kemudian berada di Bakkah tadi itu apa? Sebab-sebab akan turunnya hidayah dan juga sebab akan turunnya nur yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba. Berasal turun daripada sin tadi karena dada tadi itu atau yang namanya Bakkah Makkah tadi yang wujud nyatanya adalah di Masjidil Haram tadi itu tempatnya Faidur Rahman, mengalirnya keberkahan Allah, akan tempat dijadikan sebagai tempat starting turunnya hidayah, starting turunnya namanya Nur Muhammad kepada hambanya. Nah, ayat selanjutnya kan fihi ayatun bayinatun, jelas ya yang ada tadi di Bakkah atau di dalam yang ada di manusia itu fihi ayatun bayinat. Tanda-tanda yang nyata. Tanda-tanda yang nyata yang apa yang harus kita ambil kata Ibnu Arabi? Minal ulum wal ma'arif wal hikam wal haqqaiq. Tanda-tandanya itu baik daripada ilmu pengetahuan maupun dari hikmah-hikmah serta hakikat yang akan kita ambil dari makna yang tersimpan di sekeliling yang namanya Bakkah, sekeliling yang namanya Makkah.
beras sekeliling yang namanya dada. Apa itu? Di antaranya apa yang akan menjadi sebagai tanda yang jelas di bakar itu apa? Adanya nilainya apa? Maqamu Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Ya kan kalau kita melakukan tawaf kan di depan Ka'bah itu kan ada maqam Ibrahim. Tempat apa? Ada kedua telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun, bukan membangun ya. Ketika bahasanya ketika merenovasi lah ya, ketika merenovasi lagi dari awal sehingga selesainya Ka'bah tadi itu menjadi patokan untuk beribadah menghadap ke kiblat. Nah, Ibnu Arabi mengartikan yang masuk dengan maqamu Ibrahim tadi itu apa? Al-aqlu alladhi huwa maudi qadami Ibrahim ar-ruh. Maqam Ibrahim itu adalah akal sebenarnya. Akal apa? Akal tempat berpijaknya. Jadi akal apa? Jadi akal maudi kan tempat berpijaknya kaki ruhaninya Ibrahim. Di tempat berpijak kaki ruhaninya Ibrahim. Yakni apa yang maksud dengan apa tempat berpijaknya ruhani kaki Ibrahim tadi itu apa? Yakni mahallu ittisali nurihi minal qalbi. Nah, maqam Ibrahim tadi itu akal. Jadi akal ini adalah tempat menjamukan nur terhadap hati. Artinya bagaimana yang maksud dengan akal ini memahami, jadi kan ini cuma mana agama ini kan yang diperlukan pemahaman akal. Jadi akalnya bagaimana memahami terhadap tadi itu terhadap sebuah apa ilustrasi ya terhadap tanda-tanda yang ada di sekeliling Makkah tadi itu. Kalau kita mengaji keluar, kalau kita ngaji ke dalam terhadap mana-mana yang ada dalam dada manusia tadi itu dapat segera pengetahuan tadi itu adalah tempat menyambungnya nur dengan hati. Minal qalbi, tempat persambungnya nur. Artinya kalau kita senantiasa memahami dengan baik eksistensi daripada rumah sejatinya yang telah Allah ciptakan yang berada di dada, ini kita dalam konteks Ibnu Arabi yang dalam dada manusia itu adalah kita pahami, maka kita akan memahami sebuah sebuah proses kelahiran, proses terhadap keluar sebuah energi yang besar, yang energi itulah memiliki daripada nilai-nilai spiritual, yang nilai spiritual tadi itu yang dicari oleh para salik, oleh para hambanya. Maka Ibnu Arabi menjelaskan selanjutnya, ayat selanjutnya wa man dakhalahu, artinya minas salikin wal mutahirin fi baidai al jahalah. Jadi barang siapa masuk ke wilayah tadi ke dalam hati dan bisa mengetahui hati yang sejatinya tadi itu, ke wilayah tadi sadar dengan akal yang sehatnya tadi memahami dengan baik, maka memang barang siapa yang masuk untuk memahami secara paripurna bagi orang-orang sedang berjalan dalam rohani spiritual, maka dia akan mendapatkan apa? Wa kana aminan. Maka dia akan menamakan sebuah merasa aman, tenang. Tenang daripada apa? Kata Ibnu Arabi, min agwai su'al mutahila, terhadap keramaian tadi itu. Artinya kalau bagi sahabat-sahabat yang senantiasa menjalankan suluk, bertarekat itu kan kalau lagi bertarekat kan segala hal gangguan, macam bisikan, macam-macam datang kan. Nah ketika muncul bisikan macam datang itu kita konsentrasi berzikir di posisi tadi, di bisodi, di bibakah, posisi di sodar, maka akan mendapat sebuah ketenangan. Begitu juga walaupun ada namanya wa'afarid ahadisin nafas, sekalipun datang ifrit ya, dari jin yang akan mencoba mengganggu kejiwanya seseorang salik, seseorang, tapi kalau masuk ke namanya kesodar tadi itu akan tenang. Begitu juga waktu itu syayatinil waham, sekalipun ada munculkan sebuah keraguan, ilusi-ilusi yang dimunculkan oleh para syaitan juga akan hilang lenyap. Begitu juga wajan al hayat, begitu juga apa ilusi ada namanya khayalan-khayalan yang diciptakan oleh jin tadi itu akan hilang saja. Waqtiyalu sibal ku nafsani wasifat, begitu juga adanya keikhtiar dengan itu, karena masuk itu bisa membunuh, bisa menghilangkan terhadap kebuasannya jiwa seseorang tadi itu. Artinya sangat-sangat betul barang siapa masuk ke wilayah itu akan tenang, aman. Jadi kita akan kembali kalau kita ingin mengadakan isolasi mandiri dalam pandangan ruhani tadi, melaksanakan haji, masuklah ke dalam dada itu, bukan aslinya masuk semuanya, tapi dalam sebuah pemahaman dengan akal yang murni masuk. Nanti kami akan jelaskannya teknisnya bagaimana memasuk ke dalam ruhani diri manusia yang dada itu, bagaimana cara melakukannya, diuklak-diuklisnya nanti akan kami bahas ya dalam video selanjutnya.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Isa Ibnu Akbar meneruskan lagi ayatnya, walillahi 'alan nasi hajj. Kan terjemahnya, diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji bagi Allah. Haza. Haza apa? Bagaimana haji? Dia kan naik haji. Haji kemana? Naik haji kemana? Hijul bait. Untuk tawaf bihi wa tawaf bihi. Artinya setiap manusia dalam konteks tafsir Ibnu Arabi ini, manusia itu harus melakukannya naik ke rumah sejatinya telah Allah ciptakan tadi itu. Memahaminya dengan baik dan melakukan tawaf itu. Bagaimana namanya nur Muhammad dalam diri manusia itu bertawaf. Bagaimana ruhnya manusia bisa bertawaf di tadi itu. Yang berada di pisodor itu bertawaf. Yang mana sejati dirinya manusia itu bertawaf. Ini ada semuanya akan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini akan lenyap, akan hilang. Karena ini semuanya akan panah. Terbuat daripada 4 unsur tadi itu. Tapi ada kesejatian diri manusia harus sentiasa tawaf. Kapan? Ya hari ini kita harus melakukan tawaf. Tawaf sejati. Momennya pada hari ini. Tawaf pelakuan. Jadi yang wajib setiap diri manusia dalam konteks Ibnu Arabi itu, ruhnya manusia tadi itu harus melaksanakan tawaf. Berkeliling. Berkelilingnya di mana? Berkeliling dalam dada manusia itu. Bagaimana cara berkeliling? Nanti kita akan diajarkan. Ya. Yang pas dalam konteks ini adalah hajinya tadi adalah haji secara ruhani. Tapi artinya kalau kita setelah selesai dan ada kesempatan nanti mungkin tahun depan bisa melaksanakan terbuka dengan sangat baik, ya kita melaksanakan lagi haji pergi ke Arab Saudi. Dan mereka mencocokkan antara ritual proses ibadah haji secara ruhani di dalam diri, masuk ke dalam diri, kemudian masukkan lagi ritual secara outer di luar juga. Ini kita cocokkan itu maknanya itu. Maka kita akan klop maknanya ya. Nah syaratnya apa? Manis tato'a ilaihi sabila. Terjemahnya kan barang siapa bagi orang yang punya kekuasaan di jalannya. Nah, Ibnu Arabi bagi siapa ini manis tato'a ini? Bagi siapa yang akan bisa menjalankan haji rohani ini? Yaitu bagi siapa yang minas salikin, bagi orang-orang yang berjalan di wilayah suluk, orang-orang yang berjalan di wilayah tarikat, orang-orang yang berjalan di wilayah spiritual. Al-musta'idin as-sadiqin, orang benar-benar siap-siap, dan as-sadiq orang-orang yang benar-benar benar. Benar dan adil nanti dalam kehidupannya itu adalah tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat keji maupun mungkar, benar-benar dia sidik dapat dipercaya oleh orang. Ya kan musta'idin as-sadiqin fil orang kehendaknya benar-benar murni. Murni untuk apa? Untuk lillah kan. Sekarang kan banyak orang melaksanakan haji secara zahir tadi itu yang pergi ke haji kan macam-macam niatnya. Tidak ada orang jarak niat betul-betul lillah. Al-qadirina ala zadi taqwa, benar-benar dia mampu dari haji yang secara ruhan itu. Dia mulai kuasa zat itu kan apa zat itu bekal ketakwanya tadi itu. Warahila quwwatil azam duna min man adahu min ad-du'a fil istidad. Dia berani bisa meretas, bisa menghalau setiap yang akan menghalangi tidak terlaksananya melakukan sebuah spiritual ruhani masuk ke dalam dirinya bisa. Al-qaidina binadzab wal marad wasairil mawani al-khulqiyah awil arida anafsani awil badaniyah. Dia betul bermurni sehat secara jasmani, sehat secara ruhani, siap melaksanakan dengan kuat, betul berjalan dalam perjalanan ruhani sehingga dia bisa melaksanakan dengan baik. Maka adapun ayat selanjutnya, waman kafaro artinya barang siapa tertutup kesiapan dari seorang salik. Kedua apa? Kemampuan untuk bisa menghalangi memerangi hawa nafsunya itu maka apa? Fa innallaha ghaniyun. Maka Allah itu ya sangat kaya, artinya Allah tidak perlu lagi dari orang demikian. Barang siapa tertutup. Artinya barang siapa yang mengingkari menutupi dirinya untuk bisa melakukan ritual haji yang secara rohani tadi itu fa innallaha ghani anhu. Allah itu sangat kaya, Allah tidak butuh lagi, nggak ada masalah. Arti secara bahasa orang Betawi, lu mau kerjain maupun tidak, gua tidak ada kepentingan dengan lu. Nah, itu kan begitu. Karena seluruh ibadah itu kembali kepada diri manusia lagi. Maka dia bilang, anil alamin, seluruh manusia. Artinya kata Ibnu Arabi, la yaltafitu ilahi al-abdu li abdihi wa kaunuhu ghairu qabilin rahmati fi zilli hijab wa huwa anal hirman mahzulan ma'mardudan. Ya tadi itu tidak akan bergeming Allah terhadap manusia demikian yang tidak siap akan menerima rahmat
dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabatku yang dirahmati Allah terhadap pemaparan Sul Akbar Ibnu Arabi. Maka dari sini dari ayat 96-97 bisa diambil benang merah kesimpulan minimal yang pertama bahwa Ibnu Arabi menerangkan di sini adalah mengajak kepada kita bagaimana kita melaksanakan, kalau boleh katakan dalam konteks kekinian, menyatakan haji secara ruhani. Ya hari ini kan kita tidak bisa melaksanakan apa lagi, tapi Ibnu Arabi memberikan solusi. Jadi ini benar solutif. Tafsir ini sangat solutif. Jadi sekalipun hari ini sahabat-sahabat yang tidak jadi melaksanakan haji secara zahiri langsung pergi ke Saudi Arabia, bisa melakukan secara ruhani tadi itu sebagai diberikan oleh Ibnu Arabi. Semoga nilai-nilainya betul-betul kita memiliki nilai-nilai yang sama kalau kita mengejar daripada reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua daripada penjelasan Ibnu Arabi ini, ternyata ayat Al-Quran ini kalau kita artikan ternyata sangat luas sekali. Maka sering saya bilang bahwa Al-Quran ini tergantung siapa orang yang melihatnya. Karena Al-Quran itu kalau ibaratkan sebagai sebuah material, bahan material, kalau kita boleh ilustrasikan bagikan sebuah kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan tergantung siapa yang memandangnya. Ya, kalau orang seni, dia akan diciptakan sebagai seni menjadi pahat yang bagus. Pahatan juga bagaimana? Ada pahatan Bali, ada pahat daripada Papua. Tapi kalau bagi orang yang tukang rumah melihat gelondong itu akan dijadikan menjadi rumah. Begitu juga bagi orang yang melihatnya sebagai orang mebel akan menjadi sebagai furniture. Dan sebagai tergantung melihatnya. Dan karena Ibnu Arabi seorang ahli sufistik yang beliau mendapatkan sebuah Allah beri kelebihan yang sangat luar biasa dalam memandang sebuah ayat itu adalah bukan sekadar makna yang zahirnya ada secara literal makna tekstual, tapi beliau memiliki makna secara pandangan secara esoteris, dan sampai hari ini belum ada lagi tafsir yang ditulis secara esoteris selain daripada Ibnu Arabi yang ditulis secara paripurna. Karena kenapa ya? Karena pada hari ini saya sendiri mungkin ada lagi tafsir yang baru kajian secara esoteris. Nah, Ibnu Arabi ini sampai hari ini ya, diakui oleh seluruh dalam pandang sufistik memiliki kelebihan daripada tafsir-tafsir yang lain dalam konteks mana esoteris. Dan hikmah yang terakhir bagi kita semuanya, semoga apa yang disebutkan oleh Ibnu Arabi menjadi sebagai hazanah, pembuka daripada pemikiran, pembuka daripada hati. Semoga kita senantiasa menaik daripada ruhani dalam diri kita senantiasa menaik dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyempurnakan terhadap pemahaman yang paripurna terhadap konteks eksistensi manusia, eksistensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.